kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nak, bangun nak, seru ibu pagi-pagi berisik sekali. Gegara semalam tidak bisa tidur, Nahla hari ini benar-benar kesiangan. Hah, jam berapa bu? Tanya gadis itu tergeragap, melihat jam di ponselnya hampir 5:30. Spontan langsung ngacir ke kamar mandi. Duh, beneran kesiangan ini. Dumel gadis itu siap-siap mandi. Bu, pekik gadis itu mendapati keran airnya mati. Apaan sih nak, pagi-pagi teriak-teriak, cepetan mandi. Airnya mati bu, help me, ujarnya ngenes sendiri. Beneran, ini gegara kalau jam segini, tetangga lagi banyak yang pakai, jadi mati, sahut ibu ikut kasihan. Terus aku gimana dong bu, masa gak mandi? Sebentar, ujar ibu beranjak menilik halaman belakang. Pantesan mati, lawang dikecilin gini, dasar tetangga usil. Dumel ibu sengaja mampir ke tetangga, diam-diam gantian mengecilkan pengunci keran. Setelah melancarkan aksinya, Bu Kokom balik ke rumah sembari waspada, kali aja diusilin lagi. Nak, udah nyala kan? Seru ibu sembari menyiapkan sarapan. Aman bu, sahut Nahla dari dalam. Usai mandi, langsung memakai seragamnya, bersiap berangkat membagi ilmu agar bermanfaat. Sarapan dulu, itu sudah siap, seru ibu mengingatkan. Nahla hanya makan roti 1 tangkep ditambah segelas teh, cukup bekal pagi ini. Perempuan yang setiap hari mengajar matematika itu lekas menyalakan motornya, langsung bergegas menuju lokasi SMA Tunas Bangsa. Seperti biasa, perempuan itu memarkirkan motornya di parkiran guru, masuk ke ruang guru, beramah tamah dengan yang lain. Pagi Bu Nahla, sapa Pak Agam selaku guru bahasa Indonesia. Pagi, sahut Nahla mengangguk sopan, lebih dulu mengambil absen sebelum memulai belajar mengajar. Begitupun saat jam pulang harus meninggalkan absen elektronik untuk memenuhi akhir tugas hari ini. Perempuan itu akan pulang menjelang sore, tepatnya hari ini. Sekitar 3:30, Nahla sudah dihubungi Ica yang sedari tadi sudah menunggu. Sayang sekali handphone Miss Nahla kehabisan daya. Perempuan itu tidak bisa menghubungi rumah dan sialnya motor yang dikendarai mengenai masalah. Hingga sore hari, Nahla tidak datang. Bahkan hingga Pak Hanan pulang menemukan putrinya yang terlihat cemberut di rumah. Ica kenapa, Mbok? Tanya Hanan pada asisten rumah tangganya. Bu Ijah yang bekerja dari pagi sampai sore itu pun terpaksa belum pulang karena menemani Ica terlebih dahulu. Miss Nahla tidak datang, Pak. Jadi non Icanya ngambek, lapor Mbok Ijah sesuai kondisi putri Pak Hanan. Loh kok bisa nggak datang? Nggak ngabarin? Gumam pria itu beranjak, merogoh ponselnya siap menanyakan kabar tersebut. Kenapa sampai sore begini perempuan yang akrab disapa Miss Nana itu tidak menampakkan batang hidungnya? Gak aktif, kemana sih? Gumam pria itu mendadak khawatir, cemas, apa mungkin sengaja menghindarinya atau jangan-jangan berhubungan dengan lamarannya yang belum ada jawaban. Harusnya Nahla tetap datang dan jangan mencampur adukan urusan pekerjaan dengan masalah pribadinya. Hanan pun mencoba menghubungi nomor Tio, adik dari Nahla. Sore itu Tio belum pulang, jadi tidak tahu apakah kakaknya sudah pulang atau belum. Beralih menghubungi ayahnya Nahla, tidak kunjung diangkat. Pria yang kesehariannya sibuk berjualan ikan di pasar itu baru pulang menjelang sore.
Bu, Nahla belum pulang. Tolong sambungkan daya. Ponsel Bapak mati. Tadi ada telepon dari Pak Hanan, tapi keburu kehabisan baterai. Pinta Bapak sembari menuang air putih dari teko. Jam segini belum pulang, paling ngeles anak-anak, Pak. Sahut ibu santai. Biasanya juga begitu. Kembali sibuk di dapur setelah menyeduh kopi untuk suaminya. Tio baru saja pulang. Pemuda itu sedikit berlarian dari halaman depan karena mendadak hujan. Sementara yang dicari-cari masih di bengkel menunggu antrian motornya digarap. Mbak, waktunya nggak cukup. Sebentar lagi bengkel kami mau tutup. Bagaimana kalau diambil besok saja? Saran abang bengkel tersebut. Oh, gitu ya, Mas. Ujarnya galau, rela menunggu demi bisa digarap hari ini karena besok pagi pasti akan kerepotan sendiri tanpa si kuda besi kesayangannya itu. Iya, ditinggal saja, ujarnya penuh solusi. Nahla pun mengiyakan sembari menunggu hujan reda, menunggu di depan bengkel, tidak bisa pulang. Bu Nahla belum pulang, sapa Pak Agam menghentikan mobilnya tepat di depan perempuan itu berpijak. Hehe, iya nih Pak, motor saya bannya bocor. Malah suruh ditinggal saja, sudah mau tutup. Oh alah, mari bareng saya saja Bu, sudah mau maghrib ini, ujarnya menawarkan. Nahla mendadak galau, menerima tawaran Pak Agam atau tetap berdiri di tempat itu menunggu reda. Hari sudah beranjak petang. Ayo Bu, kebetulan rumah kita searah kan? Ujar pria itu tanpa basa-basi. Iya Pak, boleh, jawab Nahla akhirnya mengiyakan. Sebenarnya Nahla canggung dan bingung, terpaksa juga karena tidak bisa menghubungi orang rumah, bahkan memesan taksi karena ponselnya mati. Semoga saja selamat sampai rumah, tidak dijulitin tetangga atau bahkan diinterogasi orang tua. Sampai sini saja Pak, rumah saya sudah dekat, ujar Nahla tidak enak hati. Jangan, masih gerimis, ujar Pak Agam berbaik hati hingga sampai halaman depan. Naasnya, perempuan itu justru kebingungan sendiri hendak bersikap seperti apa. Mendapati mobil Pak Hanan ada juga terparkir di halaman rumahnya. Pria itu merasa khawatir karena tidak bisa menghubunginya. Alhasil menyusulnya ke rumah memastikan. Harap-harap cemas, Nahla melangkah mendekati teras di mana Bapak dan Pak Hanan sudah menunggu. Keduanya menatap dengan raut wajah yang berbeda. Pak Subagio yang lega melihat putrinya pulang, mendadak was-was melihat situasi terkini di antara dua pria, yang satu memakai seragam yang sama. Sudah bisa ditebak kalau pria itu berprofesi satu pekerjaan. Sedang Pak Hanan menatapnya tajam, seakan meminta penjelasan. Cuaca agak gerimis, tetapi mendadak terasa panas. Sungguh pemandangan yang membuatnya gerah. Assalamualaikum, sapa gadis itu hampir bersamaan dengan Agam. Pria di sampingnya nampak ramah menyapa bapak dan satu pria yang sedari tadi berwajah masam. Waalaikumsalam, baru pulang Duk? Tanya dan jawab bapak penuh selidik. Iya Pak, jawab Nahla tertunduk bingung, siap memberikan penjelasan tentunya sebelum terjadi kesalahpahaman. Sore Pak, Mas, sapa Agam mengangguk ramah, menyalim sopan keduanya sebagai tanda perkenalan. Terima kasih Pak, jadi ngerepotin, ucap Nahla setelah sampai di halaman. Tidak sama sekali, jawabnya tersenyum. Nampak kecanggungan terjadi di antara mereka. Nahla ikut bingung juga, mau memulai dari mana. Nahla sudah pulang, dari mana saja Dok? Gak bisa dihubungi? Tanya ibu ikut keluar.
Ada tamu, ujar Bu Kokom merasa salah bicara. Bu, sapa Agam ramah. Iya, ini kenapa tidak pada disuruh masuk? Mau maghrib, pamali di luar, ujar ibu menginterupsi. Iya, mari ngobrol di dalam saja, ajak bapak berjalan mendahului. Duh, kenapa Pak Agam gak langsung pulang aja sih? Mana pahanan natapnya tajam banget lagi. Tamat riwayatku sepertinya. Ketiga pria itu duduk di ruang tamu, sementara Nala sendiri langsung masuk ke dalam memenuhi ibu yang sedang menyeduh teh. Bu, sejak kapan Mas Hanan di sini? Bisik Nahla menghampiri ibu. Ibu pura-pura ingin menimpuk kepala putrinya hingga gadis itu memberi jarak. Kamu dari mana saja? Yang benar jadi orang. Kalau sudah ada rencana sama Pak Hanan, jangan jalan sama orang lain. Itu namanya mempermainkan perasaan orang. Omel ibu Komariah gemas, memelankan suaranya. Tidak sengaja, Bu. Tadi motorku bannya bocor. Nginep di bengkel. Besok baru bisa dibenerin. Kebetulan handphone aku mati. Jadi nggak bisa pesan taksi atau ngabarin orang rumah. Sumpah nggak ada maksud. Jelas Nahla giliran bingung cara menjelaskan ke Hanan. Bener begitu. Awas saja sampai bohongin orang tua. Ucap ibu galak. Beneran, sumpah. Ya sudah, sana mandi. Ini minta tolong dulu dibawa ke depan. Hah, jangan menyuruhku ibu sayang. Kalau Nahla tidak mau nanti jatuhnya dosa. Tapi Nahla lagi bingung. Ujarnya menolak dengan penuh alasan. Ya sudah, sana mandi cepetan. Ibu menjamu dengan keripik pisang dan 3 teh manis hangat. Terdengar bapak tengah mengobrol dengan Agam, sementara Hanan menyimak tanpa banyak kata. Sebenarnya ia sudah harus pulang, mengingat Ica di rumah hanya dititip dengan Bo Ija saja yang pasti sudah ditunggu keluarganya di rumah. Namun, ia belum tenang sebelum pria yang sedang beramah tamah dengan calon mertuanya itu pulang lebih dulu. Nampaknya Nahla harus menjelaskan padanya kenapa bisa mangkir ngelesin Ica dan malah berakhir pulang berdua dengan seorang pria. Pengen ngamuk tetapi sadar umur dan tidak pada tempatnya. Jujur, dalam hati Hanan kesal sekali melihat keadaan ini. Hanan berkali-kali menilik jam tangannya, niatnya menyindir agar pria di sampingnya sadar waktu sudah tidak umum bertamu terlalu lama.